Bagaimana cara mengelola anggaran dan pengeluaran penjualan? Biaya penjualan ya, bagaimana cara mengelola anggaran, anggaran itu gedeannya, dan pengeluaran di bidang penjualan. Oke, ini salah satu yang banyak perusahaan eh, kurang perhatian, terutama perusahaan-perusahaan yang skala kecil menengah yang bosnya masih terlibat aktif. Jadi biaya ini boleh dikeluarkan dan tidak tergantung bos. Bosnya moodnya bagus ya keluar duit, bosnya moodnya nggak bagus ya nggak boleh keluar duit kira-kira. Jadi keluarin duit based on mood. Nah, tetapi kalau kita bicara dalam skala perusahaan yang besar, tentunya semua bekerja bukan based on mood, ya, tapi based on budgeting. Mengelola anggaran itu budgeting. Jadi, nah, kita perlu belajar walaupun kita perusahaan kecil sebetulnya kalau punya keilmuan tetap kita bisa belajar membuat sebuah budgeting. Anggaran itu namanya dalam dunia bisnis itu budgeting, anggarannya budgeting. Nah budgetingnya itu mungkin tidak sejelimet kalau perusahaan besar, tetapi ada by post. By post itu oh anggaran untuk budget untuk karyawan, budget untuk utilities kebutuhan sehari-hari, budget untuk stationery, budget untuk makan, nanti budget untuk travel, budget untuk IT, budget perawatan gedung, budget untuk kendaraan, itu tuh sebetulnya sudah bisa dibikin walaupun mungkin tidak perlu terlalu detail ya, tapi bisa dibikin. Jadi budget by post namanya, pos pelayanan, pos kendaraan, pos inventaris, pos biaya trip, itu namanya posting. Nah ini semua perlu sesuai kebutuhan dan skala prioritas penggunaan. Kebutuhan itu. Jadi kalau ditanya perlu nggak, perlu semua. Tapi apakah ketika kita anggarkan memberikan dampak nggak? Belum tentu. Ya, jadi sesuai kebutuhan dan buat skala prioritas penggunaannya. Maksudnya skala prioritas apa? Ketika anggaran ini dikeluarkan, ya, dianggarkan akan memberikan dampak buat perusahaan. Kalau nggak memberikan dampak nggak usah dianggarin. Nah, yang sering terjadi kelemahan adalah training itu dianggap sebagai biaya, bukan sebagai investasi. Padahal namanya investasi itu kan tidak selalu sewa gedung, beli gedung, mobil, komputer, punya notebook, punya kamera. Itu kan dianggap sebagai investasi. Ya akan dihitung biayanya. Nah padahal training orang pun sebetulnya investasi. Karena pinternya nggak hilang, Pak. Dikasih ilmu pinternya kan dipakai terus bertahun-tahun. Jadi sebetulnya investasi. Kalau yang namanya biaya itu enggak, kayak beli kertas dipakai sobek buang hilang, itu biaya. Listrik pakai bayar selesai, itu biaya. Ya bensin pakai isi 5 liter, 6 liter, 20 liter dipakai keliling habis biaya. Ya, tapi kalau orang dibikin pinter itu sebetulnya bukan biaya, tapi aset, investasi. Nah, sering sekali kita perlu memahami. Kemudian mana yang harus dan mana yang bisa fleksibel. Harus artinya ini perlu ada dan ini boleh ada dan boleh tidak. Dan mana yang tidak perlu ada. Ya, nah, setiap level, setiap jenjang memiliki sebuah kewenangan tersebut. Kemudian buat ukuran setiap anggaran by post dengan produktivitas yang dicapai. Kalau anggarannya nambah 10 juta gimana efeknya? Kalau kita tambahkan 20 juta bagaimana? Kalau komputernya kita ganti semua, terus dampaknya apa sih? Antara biaya penggantian komputer dengan hasil itu kan? Nah, contoh ya gitu ya. Jadi ukur setiap anggaran itu dan produktivitasnya. Setelah itu buat simulasi. Simulasi setiap pengurangan dan penambahan. Kok trainingnya ditambah, artinya butuh biaya sekian, pinternya nambah, terus dampaknya apa? Kok nggak di training, wah, akhirnya nggak pinter-pinter, bodoh, ya, dampaknya apa? Kalau HP-nya diganti, kalau kameranya diganti, dampaknya apa? Gitu ya. Software-nya diganti dan pakai software lama, dampaknya apa? Nah, itu artinya kita harus simulasi. Ya, dari sanalah maka ketemu yang disebut dengan must and want, mana yang harus dan mana yang sekedar ingin aja. Ya. Dan kemudian setelah itu kalibrasi di antar departemen, karena kalau kita departemennya banyak, kecuali organisasinya sangat kecil. Kalau organisasi banyak, orang finance berdiri sendiri, orang HRD berdiri sendiri, orang marketing berdiri sendiri, orang produksi berdiri sendiri. Nah ini masing-masing departemen perlu dikolaborasi. Jangan sampai ada double cost, 2 kali pembiayaan. Oke? Nah,
setelah itu, setelah dikalibrasi, kita cari titik optimalisasi yang memberikan produktivitas tertinggi. Oke, dari sanalah setelah tersebut berikan batasan otorisasi. Jadi semua biaya itu bukan hanya ke big boss semua, kecuali kalau perusahaan kecil itu ya yang masih semua big boss ya semua biaya big boss. Tapi kalau perusahaan sudah menengah itu semua biaya tidak selalu harus big boss. Level ini sampai ini, level biaya tertentu, level di sini yang boleh keluar, level tertentu nanti pimpinan tertinggi yang boleh mengeluarkan. Nah, ini tujuannya apa? Memperamping organisasi. Tujuannya apa? Mempercepat produktivitas kerja, mempercepat pengambilan keputusan, dan tidak terlalu birokratif. Kira-kira begitu ya. Oke, salam penjualan.